Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Eka Safitri dengan NIM 19302010, jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batu Sangkar, dengan dosen pengampu Dr. Andes Afandi Siska Elasta Putri, MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang sosiologi hukum. Yang poin pertama adalah kesadaran hukum, dan yang poin kedua adalah kepatuhan hukum. Sebelum memasuki materinya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Poin yang pertama yaitu tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Kesadaran hukum ini sangat diperlukan oleh setiap masyarakat karena bertujuan untuk ketertiban, ketentraman, dan keadilan bagi masyarakat untuk pergaulan sesama manusia. Tanpa kesadaran hukum, maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuannya. Kesadaran hukum juga perlu ditanamkan sejak dini, contohnya dalam lingkungan keluarga, yaitu setiap anggotanya berhak memahami hak-haknya dan tanggung jawabnya, contohnya menghormati hak-hak anggota lain. Yang kedua yaitu tentang menjalankan kewajibannya sebelum menuntut hak-hak. Jika hal ini diterapkan ataupun dilakukan, maka kita akan memiliki kesadaran hukum yang cukup luas dalam lingkungan yang luas, contohnya dalam lingkungan masyarakat bahkan negara. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama yaitu tentang pengetahuan dalam kesadaran hukum. Contohnya, masyarakat yang melanggar hukum belum tentu ia mengerti tentang hukum tersebut dikarenakan memang pengetahuan tentang kesadaran hukum itu sangat lemah. Tingginya kesadaran hukum dalam suatu wilayah maka akan menciptakan atau membentuk masyarakat yang beradab. Dengan adanya kesadaran hukum ini, kita akan menyaksikan tidak ada yang hadir sehingga kehidupan ideal yang akan kita temui, contohnya yaitu tentang lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Poin yang kedua yaitu tentang kepatuhan hukum. Menurut M. Sofyan Lubis, kepatuhan hukum adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Kepatuhan hukum merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia yang sadar setelah menyadari itu maka akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu, dasar kepatuhan adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok kepatuhan terhadap hukum. Terdapat beberapa tolak ukur dalam kepatuhan hukum, yaitu persetujuan, identifikasi, dan yang ketiga yaitu internalisasi. Adapun beberapa faktor dalam kepatuhan hukum yaitu karena memang adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakikat dan tujuan hukum. Dan yang poin kedua yaitu tentang karena adanya seseorang merasakan peraturan yang dirasakan sebagai hukum, mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu karena ia menerima supaya adanya rasa ketentraman dalam hidupnya dan menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Yang keempat yaitu karena masyarakat menghendakinya, dan yang kelima adalah karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, upaya yang paling utama ditempuh adalah melalui penyuluhan penerangan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menerangkan tentang suatu aturan tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa memahami tentang isinya, tujuannya, dan manfaat dari aturan hukum tersebut. Karena tanpa adanya penyuluhan dan penerangan, masyarakat tidak semuanya akan mengerti hakikat dari adanya aturan hukum, dan
tidak memiliki kesadaran atau kepatuhan terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam